Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi sekalian. Bagaimana kabar kalian semuanya? Bapak doakan ya, mudah-mudahan kalian semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta selalu ada dalam kesehatan. Nah, pada kali ini siswa dan siswi sekalian, kita akan belajar tema 3 makanan sehat, subtema 1 bagaimana tubuh mengolah makanan. Muatan pelajarannya hanya 2 muatan pelajaran ya, 2 mata pelajaran, yaitu IPA dan IPS. Nah, untuk yang pertama kali yang akan kita pelajari adalah materi pada mata pelajaran IPA. Pada muatan IPA ini, kita akan belajar yang pertama yang akan kita pelajari adalah sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari sistem pencernaan makanan pada manusia. Manusia dan hewan mempunyai konsep organ dan fungsi pencernaannya masing-masing. Asupan makanan yang dibutuhkan masing-masing organ juga berbeda-beda. Begitupun cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia maupun hewan juga berbeda-beda. Nah, perhatikan sistem pencernaan makanan pada hewan. Di sekitar kita ada kelompok hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah sekelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan makanannya 2 kali. Jadi hewan ini memakan makanannya 2 kali. Kelompok hewan ini juga dikenal dengan nama hewan memamah biak. Contoh, sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Sistem pencernaan hewan ruminansia ternyata lebih kompleks. Pada sistem pencernaannya ada 4 lambung dengan fungsinya. Pada proses pencernaan makanan juga dibantu oleh mikrob ya, atau mikroba, yaitu beberapa bakteri dan protozoa. Mikrob-mikrob tersebut bekerja untuk membantu mencerna makanan yang telah dimakan oleh hewan ruminansia. Pada lambung hewan, contohnya sapi, terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Nah, perhatikan. Ini adalah salah satu gambar sistem pencernaan makanan hewan ruminansia. Nah, seperti ini ya gambarnya. Kita lanjutkan kembali. Masih muatan IPA. Kemudian ini adalah gambar tahapan proses pencernaan pada hewan ruminansia.
Nah, ini ya. Yang pertama rumput. Ini ada rumput dikunyah dulu di mulut. Kemudian masuk ke esofagus atau kerongkongan. Kemudian masuk ke rumen atau perut besar. Kemudian kembali lagi ke mulut. Setelah itu masuk ke retikulum. Selanjutnya masuk ke omasum dan masuk lagi ke abomasum. Nah, proses yang terjadi, makanan difermentasi oleh bakteri anaerob dan protozoa. Kemudian ini proses yang terjadi ketika makanan dikunyah kedua kalinya hingga lebih sempurna. Jadi makanan itu dikunyah dua kali. Yang pertama rumput masuk dulu ke mulut, kemudian ke kerongkongan atau esofagus, kemudian masuk ke rumen atau perut besar. Nah, terjadilah pencernaan dengan bantuan mikroba bakteri. Kemudian masuk lagi ke mulut. Di sini makanan dikunyah kedua kalinya hingga lebih sempurna. Kemudian masuk lagi ke retikulum. Nah, di sini makanan difermentasi oleh bakteri anaerob dan protozoa. Kemudian masuk lagi ke omasum. Dari omasum masuk ke abomasum. Nah, proses yang terjadi adalah pencernaan dengan bantuan enzim pepsin. Nah, kita lanjutkan ya. Masih muatan IPA. Nah, menginjak ke materi berikutnya yaitu tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Organ yang terdapat pada tubuh manusia memiliki fungsi khusus. Organ tersebut berfungsi untuk menghancurkan, menghaluskan, dan menyerap makanan agar dapat masuk ke dalam tubuh. Mulanya, makanan yang kasar dihancurkan oleh gigi. Setelah itu, dihaluskan dengan bantuan enzim. Enzim membantu tubuh agar mudah mencerna dan menyerap sari-sari makanan. Sistem pencernaan pada tubuh juga dapat berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Karena sisa-sisa makanan yang tidak dibuang dapat menjadi racun bagi tubuh. Nah, berikut ini adalah proses pencernaan makanan pada manusia. Perhatikan, itu yang ke-1, makanan masuk ke mulut. Jadi yang pertama, proses pencernaan makanan pada manusia itu adalah makanan masuk ke mulut. Kemudian, yang kedua, makanan dikunyah oleh gigi dan bercampur dengan air ludah. Yang ketiga, makanan ditelan melalui kerongkongan. Selanjutnya yang keempat, penguraian zat makanan dari zat kompleks menjadi zat atau molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Yang kelima, sari-sari makanan diserap oleh tubuh dan terjadi di usus halus. Nah, selanjutnya yang terakhir yang keenam, pengeluaran sisa-sisa makanan yang tidak berguna adalah melalui organ anus ya. Organ khusus itu. Organ anus. Jadi sisa-sisa makanan yang tidak berguna atau ampasnya itu dibuang melalui organ anus ya. Nah, itulah sistem pencernaan makanan pada manusia. Kita lanjutkan ya.
Masih muatan IPA. Nah, perhatikan ini ada gambar sistem pencernaan makanan pada manusia. Nah, itu ada gambarnya ya. Yang paling atas mulut, kemudian yang kedua kerongkongan. Selanjutnya itu yang warna merah itu hati. Kemudian yang sebelah kiri lambung ya. Sebelah kiri hati lambung. Ada di tengah-tengah yang warna hijau itu empedu. Kemudian ada lagi pankreas di bawah lambung kecil itu pankreas. Selanjutnya ada lagi usus halus yang di tengah-tengah usus halus. Kemudian ada lagi usus besar. Nah, di pinggir ya usus besar. Kemudian rektum. Dan yang terakhir adalah anus yang paling bawah. Nah, sekarang kita menginjak ke muatan pelajaran yang kedua, yaitu muatan IPS. Pada muatan IPS ini, kita akan belajar pengertian interaksi sosial dan juga kita akan belajar interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berhubungan dengan orang lain maupun dengan alam lingkungan sekitar. Hubungan tersebut dinamakan dengan interaksi sosial. Interaksi sosial antara manusia dengan manusia atau manusia dengan alam atau manusia dengan alam lingkungan dibutuhkan karena manusia tidak dapat hidup sendirian. Nah, perhatikan ini ada pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu atau individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Hal tersebut dikarenakan manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Pada proses interaksi sosial, manusia saling berhubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antar manusia yang berlangsung sepanjang hidupnya dalam kehidupan sosial. Kemudian, proses interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat bersumber pada faktor-faktor berikut ini. Nah, perhatikan. Faktor-faktor proses interaksi sosial bersumber dari yang pertama, imitasi. Apa yang dimaksud dengan imitasi? Imitasi yaitu suatu tindakan sosial seseorang yang meniru sikap, tindakan, dan penampilan fisik orang lain. Kemudian yang kedua, sugesti. Apa yang dimaksud dengan sugesti? Sugesti yaitu rangsangan atau pengaruh atau stimulus yang diberikan seseorang kepada orang lain sehingga orang lain tersebut melakukan seperti apa yang disugestikan. Kemudian yang ketiga, faktor-faktor proses interaksi sosial itu adalah simpati. Apa yang dimaksud dengan simpati? Simpati yaitu sikap seseorang yang merasa tertarik kepada orang lain karena sikap, penampilan,
atau pola pikir yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya. Selanjutnya, faktor-faktor proses interaksi sosial bisa bersumber dari identifikasi. Apa yang dimaksud dengan identifikasi? Identifikasi yaitu keinginan yang sama atau identik, bahkan serupa dengan orang lain yang ditiru atau diidolakan. Dan yang kelima, faktor-faktor proses interaksi sosial bisa bersumber dari empati. Apa yang dimaksud dengan empati? Empati yaitu merupakan proses keikutsertaan serta merasakan sesuatu yang dialami orang lain. Nah, itulah 5 hal faktor-faktor proses interaksi sosial ya. 5 hal sumber faktor-faktor proses interaksi sosial. Kita lanjutkan, masih muatan IPS. Selanjutnya, kita akan belajar tentang interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Selain berinteraksi dengan manusia lainnya, setiap individu juga berinteraksi dengan alam lingkungan sekitarnya. Hal ini terjadi karena manusia membutuhkan lingkungan untuk bertahan hidup. Manusia berusaha mengolah alam lingkungan sekitar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, ini adalah contoh dari interaksi manusia dengan alam lingkungan sekitar. Yang pertama, menanam padi di sawah. Nah, ini adalah salah satu interaksi manusia dengan alam lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, contoh interaksi manusia dengan lingkungan sekitar itu adalah berkebun di ladang. Jadi yang kedua, salah satu interaksi manusia dengan lingkungan sekitar adalah berkebun di ladang. Yang ketiga, contoh interaksi manusia dengan lingkungan sekitar itu adalah bercocok tanam di kebun. Sebenarnya hampir sama ya. Bercocok tanam di kebun dengan berkebun di ladang. Itu hampir sama. Yang keempat, contoh interaksi manusia dengan lingkungan sekitar itu adalah mencari ikan di sungai atau mencari ikan di laut. Nah, itu salah satu contoh interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Yang kelima, salah satu contoh interaksi manusia dengan lingkungan sekitar itu adalah mencari kayu di hutan. Nah, itulah 5 hal atau 5 contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitar. Nah, itulah siswa dan siswi sekalian, pembelajaran kita pada hari ini pada tema 3, subtema 1, muatan IPA dan IPS. Mudah-mudahan kalian semua dapat mengerti, juga dapat bermanfaat. Dari Bapak dicukupkan sekian dan terima kasih. Serta tidak lupa Bapak selalu mengingatkan kalian agar semangat
terus untuk belajar. Akhir kata dari Bapak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.